jantungnya direkam menggunakan alatnya itu nanti dipasang di dadanya Bapak gitu. Jadi saya mohon izin nanti saat melakukan pemasangannya itu saya harus membuka bagian depan atau bagian dadanya Bapak untuk dipasangkan alat ya. Dan alat ini jangan khawatir tidak menyakitkan. Jadi cuma hanya buat merekam saja dan tidak menimbulkan rasa sakit. Bapak bisa sambil tidur-tiduran nanti gitu. Bapak mau ya mau dilakukan pemeriksaan ini? Mau ya, sudah. Kalau sudah, terus kamu tanyakan dulu nih sambil mempersilahkan ini pasiennya ke tempat tidur, ke bed. Bapak silakan ya, habis ini ke tempat tidur yang ada di sana. Nanti Bapak buka saja bagian kancingnya, dadanya biar kita bisa pasang. Terus alat-alat yang mengandung logam ya, sabutnya atau apa itu logam-logam itu dilepas dulu, boleh disimpan di tray yang sudah kami siapkan. Terus kemudian nanti Bapak sudah pernah operasi apa sebelumnya? Tanya. Oh, operasi usus buntu. Pak, setelah lagi Pak, nggak ada yang lain. Oh, kalau kayak pasang plat atau apa ada tidak? Oh, tidak ada. Sudah, selesai ya. Nah, setelah itu setelah dipersilakan ke sana, kamu jangan lupa cuci tangan. Selalu cuci tangan. Boleh pasang handscoon-nya ya. Kan ada yang steril dan non steril kan? Yang mana nih? Non steril. Pasang kan handscoon-nya. Setelah itu kamu sambil memakpak kuda ini, kamu sambil sudah alatnya sudah tersiapkan di sana, kamu juga sudah cek bahwa itu pasti bisa jalan semua. Nah, kamu lihat nih bagian dada bapaknya nih, kira-kira bagian dadanya kalau ada bulunya berarti harus dicukur dan itu harus minta izin. Pak, permisi ya Pak ya, ini di bagian dadanya ada bulunya nih. Nanti ini saya perlu menempelkan ini di situ. Boleh tidak nih bulunya saya cukur? Sedikit saja, cuma buat biar nempel gitu ya. Minta izin. Nggak mau dong, nggak mau. Misalnya ini saya numbuhkannya aja harus pakai obat gitu misalnya, obat apa tuh ya. Dia pakai ada yang pakai ini. Ya sudah, jangan dipaksa. Tapi tahu Pak, nanti kalau seandainya hasilnya tidak bagus, ya nanti gimana ya gitu. Tapi kalau Bapak memang nggak mau ya sudah, cuma nanti saya nggak jamin untuk hasilnya. Sudah gitu aja. Bapak nggak apa-apa ya, gitu. Kalau nanti misalnya seperti itu, ya nggak apa-apa ya sudah. Dia tidak mau, jangan dipaksa. Kalau mau ya syukur alhamdulillah. Kita siapkan alat cukurnya. Alat cukurnya jangan pakai yang bekas ya, harus pakai yang baru, betul, yang baru. Jangan yang bekas pakai ini kan pasien yang kemarin gitu. Jangan ya, jangan. Itu jelek sekali. Ya. Nanti takutnya kita nggak tahu kan ya. Nah itu terus setelah nanti sudah terekspos, jangan lupa harus dibersihkan dulu dadanya pakai alkohol, kasa yang beralkohol. Nggak usah semua, bagian-bagian yang mau ditempel. Jadi yang tempel mana ini, dibersihkan sini, kaki, ini ya, ini dibersihkan. Ya, jadi nggak perlu semua gitu, jadi bagian-bagian ini. Kalau alatnya harus memakai gel, ya berarti gelnya disimpankan di cupnya. Kalau alatnya dari pabrik, oh nggak perlu pakai gel, udah cukup hanya tempel saja, berarti tidak perlu langsung kamu cari. Kamu tempelkan sudah Pak, permisi apa ya? Kamu tempel dulu yang ini sebelum yang itu. Jadi ini terakhir demi kenyamanan. Jadi ini dulu. Kata sudah tertempel dari bagian yang sini. Cek gitu ya. Sudah Pak? Sudah ya, sudah saya tempelkan. Nanti ingat ya, penempelannya Anda sudah paham ini kan? Sudah ya? Pas lewat. Ini nanti dipasang. Oh ya maaf, nggak apa-apa. Nanti setelah dipasang posisinya Pak, permisi ya. Nanti saat saya mau rekam, Bapak jangan bergerak. Kemudian posisi tangannya kalau bisa begini di sisi badan, sisi samping dari badan Bapak, gitu ya. Nah, posisinya tangannya anatomis begini. Nah ya, kakinya biasa saja. Jangan pakai kaos kaki kalau bisa. Kalaupun terpaksa, ya sudah. Tapi baiknya tidak pakai kaos kaki, gitu ya. Ya sudah. Setelah sudah terpasang, atau kadang ada yang cuma sekedar kaos kakinya, biasanya kan ada nih kaos kaki ya, kaos kakinya disampai di sini aja boleh ya. Yang penting ini bukan kaos kaki terus pasang
monitor, kamu tahu ada layar monitornya ya kan? Nah, layar monitor itu gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk melihat dari setiap sadapan-sadapan itu kira-kira gelombangnya sudah bagus terekam apa enggak. Karena ada kayak teman kamu kemarin, pokoknya sudah terpaksa langsung direkam. Yang terjadi adalah hasil tadi ada rege-rege yang kayak itu tadi. Itu karena dia tidak mengambil part yang paling bagus. Makanya kenapa ada layar monitor di sana? Itu gunanya adalah kamu melihat, oh ya ini rekamannya sudah bagus, gelombangnya sudah oke, semua bagus. Pak permisi ya, ini bagus nih, saya izin ngeprint, Bapak jangan bergerak. Sebentar saja Pak, sampai alat ininya kertasnya habis. Ya, gitu. Udah di print, tunggu ya. Dan bapaknya harap-harap cemas gitu kan, biasanya ini sampai kapan gitu kan ya. Nah, santai saja ya Pak, gak usah tegang gitu ya. Ya gitu terus. Nah, nanti sambil setelah hasil selesai, kamu robek, terus diapain? Masih dulu, apa dulu nih? Jangan nggak lupa. Kasih identitas, kertasnya harus kasih identitas, ya. Kenapa? Kamu kalau nggak biasa gitu, cepret, sampai lupa. Ada lagi pasien, ini tadi yang mana gitu ya kan semuanya sama, ya nggak ada ininya. Jadi kasih namanya siapa dan kalau bisa jangan misalnya namanya siapa nih? Maulana, kasih Maulana, nggak tahu ini dari Bapak Maulana lagi, kamu kasih Maulana lagi, sama ya. Jadi kasih namanya agak sedikit panjang, Maulana siapa Pak? Gitu. Maulana Aye, ya. Nanti aku buatin link. Siapa Ahmad ini misalnya ya, oke Ahmad. Terus tempat tinggal di mana? Misalnya di New York ya, misalnya tadi di daerah kelurahan apa, misalnya dia tulis dan jangan lupa tanggal dan jam. Jamnya itu penting. Kenapa? Itu menunjukkan jam berapa EKG itu betul, karena EKG ini sifatnya cross sectional, hanya di saat itu saja. Kita kan nggak tahu pas dia waktu direkam kan belum serangan, tapi ternyata dilihat hasilnya bagus gitu ya. Ternyata beberapa saat besoknya dia serangan. Kamu cuman bekelin ini dok dapat dari dokter UGD kemarin ini kapan kemarin jam berapa nggak ada ya. Jadi itu sebaiknya ditulis, kecuali di alat printnya ada jamnya. Ada jamnya? Ada jadwal. Nah itu ya, kecuali jadi harus pakai memang itu ya settingan alatnya ya, pastikan seperti itu. Nah kalau sudah selesai Pak, sudah selesai ya, terima kasih, disilakan untuk bisa dikembang lagi menggunakan batunya. Kalau pakai gel berarti wajib diberikan, dibersihkan. Kasih aja nih Pak tisunya buat bersihkan gitu. Jadi kalau sudah disimpan di bengkok gitu ya. Nah, sudah ya, yang sudah dibersihkan dia pakai. Kalau sudah selesai Pak, silakan duduk di meja dokter di ruang dokter sana, nanti saya jelaskan hasilnya. Gitu ya. Setelah itu bapaknya pindah ke sana, kamu jelaskan hasilnya. Apa yang dijelaskan? Pertama, apa yang dijelaskan? Iramanya, heart rate-nya, ya. Nah, terus kemudian kira-kira hasil ininya, gelombang-gelombang dari masing-masing gelombang bagaimana, tuh ya. Waduh, apakah seperti itu kan dok ya? Ini kan berlatih ya, harus seperti itu. Ini gelombangnya Pak, dari morfologinya bagus, zona transisinya oke. Ada ininya, terus tidak ada yang morfologi jantungnya dari gelombangnya gitu ya, seperti itu. Ada sini ada yang jangan lupa setelah itu saya lupa nih, setelah selesai bapaknya tadi duduk ini jangan lupa harus dibuang dan skurnya dibuang.